Nah, ini tampilan teman-teman untuk kereta api modifikasi kereta api Jayabaya. Ya, ini namanya segitiga Mesigi. Dan hanya ada beberapa kereta saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saya ucapkan selamat siang dari stasiun Malang. Sekarang saya berada di area parkir untuk stasiun Malang dan nantinya akan melakukan perjalanan dari stasiun Malang ini menuju Bekasi teman-teman menggunakan kereta api. Ini ekonomi modifikasi di Balai Manggarai. Yang mungkin kalian semua tahu ya, yaitu kereta api Jayabaya. Sebenarnya kalau misalkan bicara dari sini ke Malang, dari Malang ke Bekasi atau ke Jakarta itu cukup baik teman-teman keretanya. Pertama ada kereta api Gajayana tujuan Gambir via Yogyakarta. Kedua ada Brawijaya Matarmaja. Brawijaya Matarmaja itu rute sama dari sini ke arah Kertosono, lalu ke arah Solo Jebres, lalu ke arah Semarang, langsung bablas ke arah Jakarta ya. Setelah itu ada Jayabaya. Jayabaya ini rutenya beda sendiri dengan kereta api yang lain dari Malang ke arah Bekasi. Dia rutenya dari sini ke arah Surabaya dulu, Surabaya Gubeng, Pasar Turi, lalu menuju ke arah Semarang, langsung bablas ke arah Jakarta. Ya udah, gimana keseruannya? Tonton terus sampai habis. Nah ini teman-teman, ini untuk area pintu timur untuk kedatangan kereta api jarak jauh di stasiun Malang. Ini serta ini bangun baru ya, kayak gitu sih. Ini langsung aja ya, karena keretanya dikit lagi akan berangkat, sekitar 10 menitan lagi lah. Ini situasi terkini teman-teman untuk area pintu masuk kedatangan di pintu timur stasiun Malang ya. Ini cukup megah sih. Dan ini sebuah papan informasi teman-teman untuk kedatangan kereta-kereta yang akan berangkat dari stasiun Malang ini. Kereta api saya naikin itu Jayabaya itu 12.30 dan akan 10 menit lagi akan berangkat dari stasiun Malang ini tujuan ke arah Jakarta ya. Ini langsung aja karena udah hampir ya mepet banget sih untuk berangkatannya. Di Malang itu sendiri ada sebenarnya ada face recognition juga teman-teman, cuman saya nggak menggunakannya karena emang udah mepet waktunya ya. Ini ada eskalator Skybridge, emang di beberapa stasiun doang ya untuk eskalator model kayak gini. Yang pertama ada di Malang dan kedua ada di Bandung. Ini untuk area lantai atas teman-teman di stasiun Malang, pintu timur, gedung baru. Ini ada beberapa ruang tunggu sih. Ini ruang tunggu untuk keberangkatan untuk kereta api jarak jauh ya, seperti itu. Ini sudah tahap renovasi teman-teman untuk beberapa tahun yang lalu. Jadi emang sangat bagus untuk stasiun Malang itu sendiri. Ini dia untuk kereta api Jayabaya-nya, tujuan ke Pasar Senen, berangkat 12.30 menit. Ini saya duduk di ekonomi 1 dan gerbongnya itu paling depan teman-teman. Tepatnya berada di belakang lokomotif. Langsung aja kita naik aja ya. Nah, ini eksekutif 1. Ini gerbong restorasinya. Silakan Kak. Iya. Kita lihat dulu aja ya, ntar aja makannya. Ya jadi satu dengan pembangkit. Nah ini tampilan teman-teman untuk kereta api modifikasi kereta api Jayabaya.
Ini menggunakan rangkaian ekonomi K3 Kemenhub, cuman dalamnya itu dimodifikasi. Jadi kayak ya ala-ala mungkin seperti eksekutif, cuman bangku ini tipis banget teman-teman. Kayak gini. Ini ekonomi 4. Ini ekonomi 3. Dari Jakarta kemana? Ini ekonomi 2. Dan gerbong saya itu persis banget di belakang lokomotif. Maaf. Nanti kalau kita jalan cepat kayak Ini mumpung masih di gerbong ya, kita lihat seri lokomotif ya untuk kereta api Jayabaya ini. Panas banget di sini. Ini dia teman-teman untuk kereta api lokomotif Jayabaya. Menggunakan lokomotif CC206 1302 depo induk PWT atau Purwokerto ya. Ini kelas ekonomi, cuma udah menggunakan rangkaian CC206. Nah, teman-teman, ini sekarang saya berada di kereta api Jayabaya dan nanti kan menempuh waktu dari stasiun Malang ini di stasiun ke Bekasi menempuh waktu 12 jam 30 menit teman-teman. Artinya 12 jam setengah lah untuk kurang lebih untuk sampai di stasiun Bekasi. Ya mudah-mudahan sampai tujuan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan dan dalam kondisi selamat ya dan nggak ada terjadi apa-apa. Amin. Nah ini teman-teman untuk peta rute dari stasiun Malang ini cukup banyak untuk pemberhentian kereta api Jayabaya. Ini pertama dari Malang, berhenti di Lawang, Bangil, Sidoarjo, Surabaya Gubeng, Surabaya Pasar Turi, Lamongan, Babat, Bojonegoro, Cepu, Randu Blatung, Rombo, Semarang Poncol, Weleri, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Cirebon, Jatibarang, Cikampek, Karawang, Bekasi, Jatinegara dan akhirnya Pasar Senen ya. Ini rute perjalanan kereta api Jayabaya. Nah ini teman-teman untuk toilet di kereta api Jayabaya. Ini nggak terpisah ya antara wanita dan laki-laki alias campur. Kita lihat yuk.
Ini tampilan dari kereta api Toilet Jayabaya. Di sini ada sebuah kaca besar, ya cukup besar lah. Ini ada mungkin ada kayak lemari gitu ya. Ini ada sabun, ada wastafel, ada tempat duduk, ada buat ini, buat cepokan, ada tisu, ada pengharum ruang, buat pengering ruangan, ada pengharum ruangan, ada mungkin apa ya, blower, gantungan baju dan jendela. Kayak gitu sini untuk ini ada pegangan juga, tempat sampah. Kayak gitu sini untuk apa namanya, toilet di kereta api Jayabaya. Pada pukul jam 12:53 teman-teman, ini sudah tiba di stasiun Lawang. Ini pemberhentian pertama dan pemberhentian normal untuk kereta api Jayabayanya. Yang cukup yang naik di sini cukup lumayan banyak teman-teman untuk kereta api Jayabayanya, karena mungkin okupansinya di sini cuma cukup lumayan yang naik dari stasiun Lawang ini. Nah itu teman-teman, ini percabangan yang ke arah sana itu menuju ke arah Pasuruan ya, sampai dengan Jember. Dan ini akan memasuki stasiun Bangil. Emang di Bangil itu terdapat percabangan teman-teman, kayak gitu sih. Pada pukul jam 13:28 teman-teman, ini sudah tiba di stasiun Bangil. Ini sudah masuk daerah 7 Daop 7 Surabaya ya. Ini pemberhentian normal untuk kereta api Jayabayanya. Dan ini sisi lain teman-teman untuk kereta di stasiun Bangil. Ini sisi lain dari stasiun Bangil. Kalau untuk stasiun Bangil itu di sini teman-teman. Dan memang okupasi teman-teman, penumpang yang naik dari stasiun Bangil itu cukup banyak, makanya dia berhenti di sini, stasiun Bangil. Dan ini pemberhentian normal untuk kereta api Jayabayanya. Dan ini gerbong 1, ekonomi 1 yang saya dudukin, yang saya naikin, dan nempel banget sama kereta api lokomotif Jayabaya teman-teman. Dan sepanjang jalanan sampai Bekasi ini akan terdengar suara puang-puang CC206 ini.
Sidoarjo terdapat percabangan juga teman-teman. Ini ke arah yang ini dari arah Mojokerto ya. Di stasiun Sidoarjo terdapat kereta api komuter lain Sindro teman-teman. Komuternya cukup panjang juga. Pada pukul jam 13.54 teman-teman ini sudah tiba di stasiun Sidoarjo. Sekilas stasiun Sidoarjo ini cukup besar teman-teman, dan terdapat juga kereta api Sindro juga. Ini pembuatan normal untuk kereta api Jayabayanya, dan ada beberapa penumpang juga, dan cukup banyak lah yang naik dari stasiun ini, dari stasiun Sidoarjo untuk kereta api Jayabaya. Pukul jam 14.25 teman-teman ini sudah tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Ini yang turun ada juga, dan yang naik pun luar biasa teman-teman. Emang okupasi Surabaya itu cukup banyak peminatnya dari kereta api Jayabaya. Untuk stasiun Surabaya Gubeng, untuk stasiun Surabaya itu terdapat 2 stasiun teman-teman untuk pemberangkatan kereta api jarak jauh. Yang pertama kereta api stasiun Surabaya Gubeng, dan ada lagi untuk Surabaya Pasar Turi. Surabaya Gubeng melayani kereta api jarak jauh via jalur selatan ya, kayak seperti dari daerah Jogja. Kalau Surabaya Pasar Turi itu mayoritas kereta api yang dari jalur utara, kayak dari Semarang, kayak gitu sih. Dan ini sisi lain teman-teman untuk stasiun Surabaya Gubeng. Emang stasiun ini melayani kereta api yang dari arah via selatan Yogyakarta ya, kayak gitu sih. Kayak seperti Argo Wilis, Mutiara Selatan, Jakarta, Bima. Ini berhentinya di stasiun Surabaya Gubeng. Untuk jalur dari stasiun Surabaya Gubeng ke stasiun Surabaya Pasar Turi itu jarang ada yang lewat kereta api teman-teman, dan hanya beberapa kereta yang lewat di jalur ini. Yaitu pertama ada kereta api Jayabaya, kedua ada kereta api Pandalungan,
kita melewati segitiga Mesigi, teman-teman. Ini namanya segitiga Mesigi. Dan hanya ada beberapa kereta saja yang melintas di jalur ini. Dan kita melewati terowongan yang di atasnya ini mall, teman-teman. Nah, ini dia. Pada pukul jam 14.41, teman-teman, ini sudah tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi. Penumpang dari Surabaya Pasar Turi dan Surabaya Gubeng tadi cukup banyak, teman-teman, untuk yang naik dari stasiun Surabaya ini untuk naik kereta api Jayabaya. Dan stasiun Surabaya Pasar Turi biasanya mayoritas pemerintahan untuk kereta api yang melintas dari arah jalur utara ya, kayak dari Semarang. Kayak gitu sih, emang di stasiun Surabaya ini terdapat 2 stasiun besar untuk pemerintahan kereta api jarak jauhnya. Dan ini situasi terkini, teman-teman, untuk stasiun Surabaya Pasar Turi. Ini yang start awal dari stasiun Surabaya Pasar Turi itu cukup banyak, teman-teman. Ada kereta api Argo Bromo Anggrek, Bumarang, Sembrani, dan cukup banyak untuk kereta api start awal dari Surabaya Pasar Turi. Dan inilah teman-teman untuk situasi terkini dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Penghentian tadi ada jalan Jayabaya dengan tujuan dari stasiun Pasar Senen. 5 menit lagi tepat pada pukul 14.50 ini kereta api Jayabaya dijalankan berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Kereta api Blora Surya, teman-teman, dari Cepu. Jangan sampai ada yang tertinggal atau terdekat di dalam kereta. Untuk pintu keluar stasiun Surabaya Pasar Turi. Selamat datang perjalanan. Bagi petugas di stasiun Surabaya Pasar Turi, atas nama PT Kereta Api Indonesia bersedia mengucapkan terima kasih atas kebahagiaan. Pada pukul jam 15.20, teman-teman, ini sudah tiba di stasiun Lamongan. Stasiun Lamongan ya, yang naik di sini nggak banyak dan yang turun juga nggak banyak, teman-teman. Tapi stasiun Lamongan ini masih daerah 28 Surabaya ya, kayak gitu sih. Pada pukul jam 15.49, teman-teman, ini sudah tiba di stasiun Babat. Stasiun Babat merupakan masih di Kabupaten Lamongan, teman-teman. Tapi kalau secara wilayah atau mungkin secara keseluruhan ya, bangunannya hampir sama besarnya kayak seperti stasiun Lamongan. Dan cukup baik juga, teman-teman, kalau stasiun Babat ini melayani pemberangkatan kereta api jarak jauh.
Pada pukul jam 16.22 teman-teman, ini kereta api Jayabaya sudah tiba di stasiun Bojonegoro. Bojonegoro merupakan masih daerah dari daerah Daup 8 Surabaya ya. Kalau untuk secara luas stasiun sini cukup besar stasiunnya, dan cukup banyak teman-teman kereta yang berhenti di sini di stasiun Bojonegoro. Ini dia stasiun Bojonegoro, emang cukup secara luas, dia banyak melayani pemberitaan kereta api jarak jauh. Kalau nggak salah kereta api jarak jauh Manggarai berhenti di sini deh, stasiun Bojonegoro. Kalau nggak salah ya, karena emang stasiun cukup luas dan cukup besar juga teman-teman. Karena dari sana aja sampai sana tuh masih, nah itu dia ujungnya untuk stasiunnya tuh Bojonegoro, di daerah Bojonegoro. Pada pukul jam 15.57 teman-teman, ini sudah tiba di stasiun Cepu. Stasiun Cepu banyak juga yang turun di stasiun Cepu, dan ada beberapa juga penumpang yang naik dari stasiun Cepu ini teman-teman. Dan stasiun Cepu teman-teman ini sudah merupakan masuk daerah Jawa Tengah, cuman paling ujungnya Jawa Tengah, paling timur lah. Dan Cepu ini masuk daerah Blora ya, Jawa Tengah. Jam 17.26 tiba di Randu Belatung teman-teman. Ini masih daerah Blora. Stasiun kecil, cuman ini pemberi normal untuk kereta api Jayabaya-nya. Stasiun Randu Belatung. Pukul jam 18.09 teman-teman, ini sudah tiba di stasiun Ngerombo. Stasiun Ngerombo merupakan sudah masuk daerah Daup 4 Semarang ya. Ini sebenarnya nggak banyak untuk stasiun pemberhentian kereta api jarak jauh di stasiun Ngerombo ini. Emang hanya beberapa aja yang berhenti di stasiun Ngerombo ini. Stasiun Ngerombo sampingnya mungkin ini depo KRL yang lalu lalang di Semarang ya, kayaknya sih. Dan cukup luas ini untuk tempat depo KRL-nya. Pada pukul jam 19.02 teman-teman, ini sudah tiba di stasiun Semarang Tawang, Semarang Poncol. Yang naik dan turun di sini hampir sama teman-teman, yang turun hampir ramai juga, dan yang naik hampir banyak juga teman-teman. Emang pergantian penumpang itu terjadi di Semarang Tawang, di Semarang Poncol ini. Nah teman-teman, ini ada sebuah kode sarana prasarana, sebuah kode kereta api di rangkaian ekonomi 1 ya.
Di sini ada K3 01247. K3 merupakan kelas ekonomi. 0 artinya harus ditarik lokomotif. 12 merupakan tahun pertama di tahun 2012. 47 merupakan di rangkaian ke-47 dan JAKK merupakan singkatan dari Jakarta Kota sebagai pemilikan rangkaian gerbong ini. Ini di sini ada CTS, ada alias tegangan statis di angka sekian, dan ini berat kosongnya 35 ton ini. Angkanya nggak kelihatan. Dan mulai dinas di tanggal 24 Mei di tahun 2012. Ada perawatan 4 tahun sekali di Balai Saya Manggarai di tahun sekian, dan ada perawatan 2 tahun sekali di Balai Saya Jakarta ya, di tanggal sekian. Kayak gitu sih. Dan ini ada sebuah kode teman-teman. Ini merupakan rangkaian kereta ini hanya bisa dipacu dengan kecepatan maksimal 100 km per jam ya. 37 merupakan berat maksimal 37 ton, dan 5 ini merupakan bugi 5 atau jenis roda yang digunakan kereta api Jayabaya ini. Kalau untuk jenis bugi 5 teman-teman seperti ini. Untuk model jenis bugi 5-nya, emang ini kalau jenis bugi 5 jarang orang kereta-kereta yang lama ya, kayak gitu sih. Dia ada suspensi pernya kayak gitu di rodanya. Nah itu teman, untuk restorasinya, dia emang restorasinya jadi satu ya sama pembangkit. Ini model-model restorasi kelas ekonomi kayak gitu sih. Nah ini teman-teman, jadi ini adalah ruang eksekutif di ekonomi 1 di Kereta Api Jayabaya. Sebenarnya sih sama aja untuk kelas eksekutifnya. Ini eksekutif meal steel teman-teman. Kayak gitu sih. Jadi semua secara fasilitas sama aja kok. Nah teman-teman, ini adalah kondisi terkini dari ekonomi 1 di Kereta Api Jayabaya. Sekilas kalau untuk fasilitas yang ada, sebenarnya ini banyak perbedaan teman-teman di sebelumnya. Ini sekarang menggunakan AC sentral, tempat tidur berubah menjadi 72 seat kayak gitu sih. Kanan kiri bagasi, nanti kita review juga ya untuk bangkunya. Nah itu teman, saya membeli CFG di gerbong restorasi harga 38.000. Ini pakai CFG, jadi apa namanya? Jadi ayamnya itu 2. Nah ini tampilannya. Dia mendapatkan ayam 2 dan 1 porsi nasi, dan 1 porsi 1 nasi kayak gitu sih. Harga 38.000. Tiba di stasiun Weleri teman-teman di jam 19:47 menit. Tiba di stasiun Weleri. Sebenarnya kalau misalkan dari petak Semarang sampai Weleri ini itu terdapat sebuah pemandangan yang bagus teman-teman. Jadi bibir pantai dan rel itu sangat berdekatan. Kayak gitu sih, cuman karena ini perjalanan malam hari jadi nggak kelihatan. Stasiun Weleri. Pada pukul jam 20:26 teman-teman, ini sudah tiba di stasiun Pekalongan. Stasiun Pekalongan banyak melayani pemberhentian semua kereta teman-teman. Bahkan kereta api Argo Bromangkrik pun ini berhenti di stasiun Pekalongan. Makanya hampir semua kereta teman-teman Pekalongan ini melayani semua pemberhentian kereta untuk kelas tingginya. Pada pukul 21:26 menit teman-teman, ini sudah tiba di stasiun Tegal. Ini pemberhentian normal untuk kereta api Jayabayanya. Tadi sempat berhenti di Pemalang, cuman saya nggak rekam. Kayak gitu sih. Stasiun Tegal. Pada pukul jam 22:27 menit teman-teman, ini sudah tiba di stasiun Cirebon Kejaksaan. Yang turun juga sih banyak teman-teman di Cirebon Kejaksaan. Emang di Cirebon ini terdapat 2 stasiun besar ya, melayani perbendaharaan kereta api. Yang pertama ada kereta api, ada stasiun Cirebon Pejagan untuk kereta api ekonomi, dan satu lagi Cirebon Kejaksaan untuk perbendaharaan kelas Argo atau ekonomi campuran ya, kayak gitu sih. Nah teman-teman, ini dia fasilitas yang terdapat di kursinya. Ini ada sebuah meja kecil teman-teman buat minum kalian. Ada step kontak juga 2 biji lah. Ini ada buat penyimpanan minuman. Ada gantungan buat tas kecil, tas atau baju. Dan untuk legroom atau space antar
Kos ini cukup lega, jadi cukup nyaman, cuman nggak ada pijakan kakinya aja ya, karena itu adanya di Excuus TV. Kayak gitu sih. Nah, teman-teman, ini sudah selepas Cirebon, dan mungkin sejam atau 2 jaman lagi akan sampai di Bekasi. Ini saya akan buat sebuah dulu di selepas Cirebon ini. Nah, yang pertama, kereta api Jayabaya ini memiliki rute dari stasiun Malang menuju Pasar Senen, teman-teman, PP ya. Memiliki tujuannya itu dari Malang, tujuan lewati Surabaya, Surabaya Gubeng, Surabaya Pasar Turi, lalu Semarang, lalu Bablas ke arah Cirebon sampai dengan Jakarta Pasar Senen ya. Kayak gitu sih. Dan kalau untuk waktu tempuh kereta api ini 12 jam lebih. Ini lebih cepat, teman-teman, dibandingkan kereta api Majapahit atau Matarmaja ya, pagi Matarmaja ya, kayak gitu sih. Dengan kereta api harganya ini harga lebih mahal dibandingkan dengan Majapahit ya, selisih 50.000 kayak gitu sih. Dan kalau untuk selama perjalanan teman-teman dari stasiun Malang menuju sampai ke arah Bekasi ini, apa ya, dari segi AC ya mungkin sih AC cukup dingin selama perjalanan, apalagi kalau malam ya. Siang itu AC nggak begitu berasa, cuma kalau malam itu berasa banget, teman-teman, karena mungkin hawa di luar juga dingin, jadi di dalam pun makin dingin kayak gitu sih. Terus apa lagi ya, dari segi fasilitas interior, tempat duduk, di ekonominya itu ya cukup cukup nyaman lah, tapi lebih nyaman sih dibandingkan Majapahit. Tapi untuk masalah waktu tempuh ini lebih cepat, teman-teman, daripada Majapahit, selisih 2 jam ya, kayak gitu sih. Terus apa lagi ya, harga tiket ini dibilang 400.000 sampai dengan 450.000 untuk harga tiket kereta api Jayabaya ini. Itu sudah sekitar ya. Ini aneh karena yang kereta ini modifikasi, teman-teman, dari Balasnya Manggarai, tepatnya pada waktu September tahun lalu 2023 ini diresmikan pertama kali perjalanan kereta api Jayabaya ini menggunakan kereta api ekonomi modifikasi ya. Ya, secara keseluruhan sih nyaman-nyaman aja, apalagi dibandingkan tambah Majapahit. Jadi buat ke Malang tuh ada banyak pilihan, teman-teman, karena kan sebelumnya kereta api New Generation, karena sebelum kereta api New Generation ini muncul, itu cuma pilihannya kalau untuk kereta api murah itu ada di kereta api Majapahit dan Matarmaja, Adu Dongkul ya, kayak gitu sih. Dan yang kelas tinggi itu dari kereta api Brawijaya dengan Gajayana. Harga tiketnya hampir 700.000, teman-teman, ke atas. Cukup mahal untuk buat ke Malang. Dan sekarang ada banyak pilihan kelas rangkaian negeri Jayabaya dan rangkaian negeri resminya Majapahit ya, kayak gitu sih. Jadi emang cukup lama untuk perjalanan ke Malang ini ya. Kalau misalkan pilihannya untuk Jayabaya ini waktunya lebih tempuh, lebih cepat 2 jam, selisih 2 jam dibandingkan kereta api Majapahit ya, kayak gitu sih. Untuk semuanya, overallnya semuanya ya bagus, teman-teman, nyaman keretanya, dan berhenti di stasiun pun nggak begitu lama, jadi 12 jam lebih ini untuk tempuh kereta api Jayabaya ini, kayak gitu sih ya. Selepas jam 2 jam lagi ini kereta api Jayabaya tiba di stasiun Bekasi. Dan kalau untuk mode malam di Jayabaya ini cukup hanya tersisa lampu pinggir atas ya, teman-teman. Jadi lampu tengahnya itu dia mati, jadi nggak begitu slow banget dan nggak begitu redup banget, kayak gitu sih ya. Persiapan Bekasi 2 jam lagi sampai di stasiun Bekasi pada pukul jam 23:05, teman-teman.
kereta api Jayabaya sudah tiba di stasiun Jatibarang. Jatibarang masih daerah 23 Cirebon ya. Dan kalau Jatibarang ini sudah dia masuknya itu daerah Indramayu. Kayak gitu sih. Yang turun di sini ada beberapa. Emang okupasi penumpang di Jatibarang ini emang hampir semua kereta teman-teman berhenti di stasiun Jatibarang. Kecuali pas Argo ya. Jam 00.14 menit teman-teman, sudah tiba di stasiun Cikampek. Ini pemberhentian normal untuk kereta api Jayabayanya. Jam 00.35 menit teman-teman, sudah tiba di stasiun Karawang. Memang cukup banyak teman-teman untuk pemberhentian kereta api Jayabaya ini. Dan yang turun di Karawang itu cukup lumayan banyak juga, karena memang okupansi penumpang di sini cukup lumayan banyak peminatnya. Stasiun Karawang. Alhamdulillah teman-teman sudah tiba di stasiun Bekasi. Jam 1:08 menit. Ini sudah tiba di stasiun Bekasi. Awal 2 menit. Seharusnya jadwal seharusnya ya. Ya. Ini memang mayoritas hampir semua teman-teman. Nah, alhamdulillah teman-teman tiba juga di stasiun Bekasi. Perjalanan yang sangat panjang lah, 12 jam naik kereta api Jayabaya dari stasiun Malang menuju stasiun Bekasi. Nah, ya teman-teman, terima kasih yang udah menonton. Mungkin sampai habis di video ini. Ikuti terus perjalanan saya selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.